Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Saudaraku sekalian, di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, Yosua pengganti Musa itu menantang bangsa Israel untuk memilih pilihan yang mereka anggap sebagai pilihan yang terbaik bagi mereka. Di dalam ayat tersebut Yosua berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kekasih Tuhan, secara harafiah ayat tersebut memperlihatkan bahwa pilihan setiap orang akan menentukan keadaan hidupnya, baik hari ini maupun keadaan hidupnya hari esok. Sederhananya adalah bahwa orang yang memilih rajin belajar akan mendapatkan prestasi. Orang yang memilih untuk rajin bekerja akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian juga dengan orang yang memilih mengikuti dan melayani Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan mereka. Masalahnya kekasih Tuhan adalah barangkali banyak orang yang merasa sudah memilih yang baik dan benar, namun keadaan dan jalan hidup mereka dianggap tidak beruntung, bahkan dianggap tidak semakin baik. Banyak orang yang merasa sudah memilih yang baik dan benar, namun hidup mereka dianggap jauh dan bahkan sangat jauh dari apa yang mereka harapkan. Apa yang salah dengan mereka? Atau apa yang salah dengan pilihan mereka? Kekasih Tuhan, kata memilih yang baik dan benar di dalam Alkitab, secara khusus di dalam ayat bacaan kita hari ini, tidak bisa dipisahkan dengan apa yang kita lakukan setelah kita memilih. Bahwa memilih dalam hal ini tidak sama dengan memilih warna putih atau hitam, dan setelah memilih selesai begitu saja. Tetapi memilih yang baik dan benar dalam Alkitab secara khusus dalam ayat bacaan kita pagi ini adalah menetapkan langkah dan jalan hidup kita, bahwa kita harus menghidupi pilihan kita. Saat kita memilih yang benar, maka saat itu pula kita harus berjalan dan melangkah di dalam kebenaran. Kalau kita memilih yang baik, maka kita harus menjauhkan diri dari yang jahat dan tidak boleh melakukannya lagi. Hanya ketika kita melakukan yang baik yang sudah kita pilih, kita akan menuai hasil yang baik karena kita sudah benar-benar memilih yang baik. Itulah sebabnya kekasih Tuhan, setelah memilih yang baik, yaitu hidup beribadah kepada Tuhan, marilah kita bulatkan hati kita untuk menjalaninya. Tentu saja tidak akan mudah dan pasti akan diwarnai oleh pengorbanan. Namun tentu Tuhan pasti akan menolong kita. Setelah kita memilih dan melangkah menjalani pilihan kita, Tuhan pasti akan memampukan kita agar mampu melakukannya sesuai dengan pilihan kita. Sepanjang kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, kekasih Tuhan, maka sepanjang itu juga Tuhan akan memampukan kita melangkah dalam kehendak-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.